Sebagaimana yang kita ketahui, falsafah berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud ilmu kecintaan kepada kebenaran. Sudah tentu tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Masuk kembali kepada topik yang diberikan, persoalannya adalah siapakah ahli falsafah barat dan kenapa kita perlu mengetahui ahli-ahli falsafah tersebut? Jawabannya adalah ahli falsafah barat merupakan pemikir yang memberikan sumbangan penting kepada perkembangan falsafah barat. Mereka telah membangunkan pelbagai teori dan konsep tentang kebenaran, moral, reality, dan banyak lagi. Kebanyakannya mereka adalah individu yang terkenal dalam sejarah dan banyak pemikiran mereka masih relevan sampai kepada hari ini. Ahli falsafah barat mempunyai berbagai latar belakang pandangan dan teori. Ada yang terkenal kerana sumbangan mereka kepada pemikiran rasional dan empirikal, manakala yang lain terkenal dengan pandangan mereka tentang kebebasan, hak asasi manusia, dan nilai moral. Beberapa ahli falsafah barat yang terkenal termasuk Socrates, Plato, Aristotle, René, Emmanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, dan Rabelais. Daripada ahli perbincangan kumpulan kami telah memilih ahli falsafah barat Friedrich Nietzsche yang menjadi kontroversi pada pandangan atau tindakannya yang kontroversial atau dalam konteks sosial dan politik. Friedrich Nietzsche sering dikritik kerana pandangannya tentang kuasa dan moral. Reaksi dan tindak balas. Pandangan Friedrich Nietzsche tentang kekuasaan dan moralitas memang sering kali menimbulkan reaksi dan tindak balas yang berbeza dari berbagai kalangan. Di satu sisi, ada yang menyambut idea-idea Nietzsche sebagai sebuah kritik yang menyegarkan terhadap nilai-nilai tradisional dan norma yang membosankan, serta menilai bahawa ia memberikan sudut pandang yang menantang dan memberikan dorongan bagi individu untuk mencari arti dan tujuan hidup yang lebih tinggi. Namun, di sisi lain, ada juga yang mengkritik pandangan Nietzsche kerana dianggap membahayakan dan merosak moralitas yang diterima secara umum. Beberapa kritikus berpendapat bahawa pandangan Nietzsche membenarkan tindakan kekerasan dan dominasi serta menghilangkan rasa empati dan kebaikan dari kehidupan manusia. Pandangan Friedrich Nietzsche tentang kekuasaan dan moralitas yang kontroversial dapat dipahami sebagai hasil dari banyak faktor yang mempengaruhi pemikirannya. Beberapa pemicu utama yang dianggap berkontribusi terhadap pandangan Nietzsche adalah pengaruh filosofi Yunani kuno. Nietzsche sangat terpengaruh oleh filsafat Yunani kuno, terutama oleh karya-karya filsuf seperti Heraclitus dan Plato. Namun, ia juga mengkritik pandangan-pandangan yang dianggap terlalu teoritis dan abstrak serta memperkenalkan pemikiran-pemikiran yang lebih peribadi dan subjektif. Kesan tentang Friedrich Nietzsche. Yang pertama adalah kontroversial, iaitu menerangkan tentang Nietzsche adalah seorang pemikir yang sangat kontroversial. Pandangan tentang moralitas dan kekuasaan sangat kontroversial pada masanya dan bahkan hingga ke saat ini. Yang kedua adalah revolusi. Ia mengisahkan tentang pemikiran Nietzsche yang boleh dianggap sebagai sebuah revolusi terhadap pandangan-pandangan tradisional tentang moralitas dan kekuasaan. Ia menolak pandangan-pandangan yang dianggap telah mengekang kebebasan individu dan mengajukan gagasan yang berani tentang kekuasaan dan moralitas. Peranan
Friedrich Nietzsche dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran Barat. Meskipun pandangan-pandangannya tentang kekuasaan dan moralitas seringkali dikritik, namun Nietzsche telah memberikan kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran moden. Berikut adalah beberapa peranannya. Antara peranannya adalah menantang pandangan-pandangan ortodoks. Nietzsche menantang pandangan-pandangan tradisional tentang agama, moralitas dan filsafat dengan mengajukan pemikiran-pemikiran yang kontroversial dan berani. Ia juga menolak pandangan bahawa nilai-nilai moral universal dan menekankan pentingnya kehendak kuat individu. Langkah yang dapat dilakukan untuk menangani pandangan Friedrich Nietzsche tentang kekuasaan dan moralitas yang seringkali dikritik. Fahami pandangan Nietzsche secara utuh sebelum mengkritik atau menolak pandangan Nietzsche. Penting untuk memahami pandangan secara utuh dan terperinci. Hal ini memungkinkan kita untuk mengambil sudut pandangan yang objektif dan mengevaluasi pandangan Nietzsche dengan tepat atau konteks sosial dan politik. Friedrich Nietzsche sering dikritik kerana pandangannya tentang kuasa dan moral.